Gila ini mata pisaunya ini. Kali ini saya mau mereview mata gergaji bensau yang bimetal. Saya langsung pesen 2 karena satu saya buat untuk cadangan ya teman-teman. Ini barangnya. Jadi ini adalah mata gergaji bensau bimetal untuk ukuran berapa ini? 8 inch ya? Nah ini untuk ukuran 8 inch. Tapi karena ini custom, sehingga kalau kalian mau pesen untuk ukuran 8 inch bisa, 10 inch bisa, 14 inch bisa. Nah, kalau kita beli yang standar, yang seperti ini harganya cuma 100 ribuan teman-teman. Tapi saya sering mengalami mata gergaji ini putus. Bahkan walaupun masih dalam tahap kalibrasi, baru ngencengin gitu aja, kadang-kadang udah putus ya. Saya yakin teman-teman yang punya bensau pasti sering alami hal yang sama ya. Nah, di sini ini bahannya tebel ya teman-teman. Kaku, tebel, sehingga ketika dipakai untuk motong, dia itu pasti lebih presisi. Kalau kita set 90 derajat ya dia akan lebih siku kalau dibandingkan dengan mata gergaji standar yang seperti ini ya, lemes seperti ini ya. Nah ini tebel banget ya teman-teman. Nanti kita cek aja ya, kita tes gimana performanya. Dan yang menarik di sini, ini adalah bimetal. Cirinya sih ada gigi yang jarang dan ada gigi yang rapat. Fungsinya apa? Karena memang namanya bimetal, dia bisa untuk memotong logam. Mau paku, atau paku tembak, atau paku bangunan, dilibas habis sama dia. Nah, di sini saya ada paku besi ya, ukuran 3 cm. Ini kita simulasikan, kita accident ya, ada paku di dalam kayu, apakah dia tumpul? Sekalian aja banyakin ya. Oke, ini bukan kecelakaan lagi kalau ini. Dicelakakan. Dicelakain kalau ini. Oke, kita tes ya. Untuk ketinggiannya ini, Om. Oh iya. Set ya. Aman cukup lah. Oke. Biar tahu Kita tes. Resiko. Ya, kalian bisa dengar ya. Itu suaranya dia membelah paku tembak. Kayu ini nggak siku kualit. Nah, kalau kita gunakan mata gergaji yang seperti ini sudah langsung tumpul ya teman-teman. Jangankan segini banyaknya ya, dia kecelakaan untuk motong 2 paku gini aja udah tumpul dia. Ini ya, putus semua, ini berapa puluh paku nih. Nah ini sekarang kita tes ya teman-teman, gimana sikunya ketika kita buat motong. Ya, ini dia hasilnya. Kalau ini agak gosong-gosong, ini karena fansnya tadi ini nggak presisi ya. Yang ini harusnya agak keluar. Tapi nggak apa-apa lah, langsung aja ya. Kita cek sikunya. Nah, yang harus dicek itu ini ya, siku ini ya teman-teman ya. Bukan ini. Kalau ini sudah bawaan pabrik nih. Ini, bekas potongannya. Kita cek dulu ya sikunya. Oke ya, presisi ya, benar-benar siku. Nah ini manfaatnya kita menggunakan mata gergaji yang kaku. Kalau kita menggunakan mata gergaji standar seperti ini, saya yakin hasilnya akan meliuk-liuk tuh bawahnya. Dan teman-teman yang sudah punya bensau pasti sudah paham lah apa yang saya maksud. Nah itu ya, mantap. Nah sekarang kita mau ekstrim test nih. Kita mau ekstrim test, kita potong besi siku, langsung aja diperagakan sama Om Bian. Ini ketebalan 1,2. 1,2. Oke. Ya.
kayak kerupuk ya. Gila. Oke, kita coba belah ini ya teman-teman ya. Gila ini mata pisaunya ini. Ya, ini keunggulan dari mata bensau bimetal. Untuk mereknya ini nggak ada mereknya Yum ya? Ada mereknya, cuman Apa ya mereknya ya? rahasia. Oh, dirahasiakan nih. Jadi banyak sebetulnya gergaji bimetal ini banyak yang jual. Cuman poin yang kita punya ini memang sambungan ini tidak menyebabkan suara yang lebih berisik. Jadi dia perputarannya ini halus sama seperti kalau kita beli gergaji Yang standar ya? Yang standar tipis. Kalau kita beli gergaji kayu biasa yang lebar begini kan ada. Ya. Tapi kasar juga tidak bisa lurus. Ya, tapi betul. suaranya kenceng banget. Saya sudah habis tuh banyak, bukan 1-2 biji, banyak. Setiap kali pakai ganti. Oke. Setelah pakai ini sudah nggak ganti-ganti saya. Dan sekalian langsung aja kita tes untuk potong lekuk-lekuk ya teman-teman. Jadi walaupun dia lebar dan juga kaku, apakah bisa digunakan untuk potong lekuk-lekuk? Yuk, diperagakan oleh umbiannya langsung nih. Oke ya, kalau lihat dari lancarnya, ini ketajamannya nggak berkurang. Cuma nanti kita cek aja, apakah ada noda gosong di bekas potongannya. Ngepet ya? Aku aneh, bukan karena berkurang. Oke. Karena barusan bendingnya benar-benar dipaksa ya. Nah, mantap ya, nggak ada noda gosongnya. Jadi ada garis-garis ini adalah waktu dipaksakan, benar-benar dipaksakan bengkok ya, sehingga bagian belakangnya ini gesek kayunya ya teman-teman, sehingga ada noda seperti ini. Tapi ini bukan gosong ya, beda. Oke, mantap ya teman-teman. Setelah digunakan untuk potong material besi siku seperti ini, langsung panjang gini, ini masih tajam dan juga awet. Sekarang untuk masalah harga, ini saya dapatkan di harga sekitar 250.000 untuk pita. Satu apa nih ya, satu pita lah ya, satu pita ukuran 8 inch. Kalau kita beli yang biasa ini harganya sih sekitar 100 ribuan, jadi ya 2 kali lipat untuk harganya. Tapi untuk masa pakainya saya yakin ini berkali-kali lipat ya teman-teman. Untuk masa ekonomisnya jauh lebih hemat kalau kita menggunakan yang bimetal seperti ini. Ya, kalau kalian tanya apakah ini worth it dengan harga yang 2 kali lipat lebih mahal dibandingkan mata yang biasa seperti ini. Ya, kalau saya sih benar-benar worth it ya. Karena kalau kita gunakan mata yang biasa, ini cuma bisa buat motong kayu ya. Nah, kalau ini mau tulang, mau besi, mau paku, dihajar semua sama dia. Ada tambahan, Umbian? Kalau saya untuk pekerjaan belah kayu yang buat sarung pisau itu saya biasa sampai 7 cm. Karena saya kebetulan pakai yang 10 inch, jadi saya belah begini. Dan itu saya gak temukan yang di sini lebih tebal, di sini lebih tipis, enggak, sama aja. Ya, jadi itu ya kesimpulannya. Kalau kalian pengen pesen, langsung aja kalian hubungi Umbian. Saya akan cantumkan nomor handphonenya di kolom deskripsi. Ya, semoga videonya bermanfaat dan membantu kalian untuk terus berkarya. Sampai ketemu di video selanjutnya.